Yang saya hormati, nama saya Najib Samsun SPDI, mengajar di SMK Negeri 2 Kota Lubuk Linggau dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Ideologi. Hari ini pada tanggal 12 Januari 2023 saya akan membuat video untuk pembelajaran dengan judul Pernikahan Menurut Syariat Islam. Nantinya apabila saya melakukan kesalahan baik dalam penyampaian atau tata cara saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya memohon agar bisa mengkritisi saya. Akhirul kalam, ilahi tufadilil haq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Ketua kelas silakan pimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak sekalian, Pak hari ini akan melakukan pembuatan video pembelajaran dalam rangka menyelesaikan tugas UKIM, karena Pak sekarang ini menjadi mahasiswa PPG tahun 2022 batch ketiga. Jadi tugas itu sebelum menuju tugas akhir adalah tugas UKIM, yaitu membuat video pembelajaran. Kemudian yang kita akan pelajari pada siang hari ini yaitu mengenai tentang pernikahan, ya.
Praktek video pembelajaran PPG Daljak 2022 batch 3 12 Januari 2022 di SMK Negeri 2 Lubuk Linggau. Karena mengapa di SMK Negeri 2 Lubuk Linggau? Karena itu tempat Pak mengajar, ya. Kemudian aspek syariah kita akan membahas tentang pernikahan. Ya. Pernikahan itu ialah bersatunya dua insan, bersatunya dua lawan jenis, ya, dua lawan jenis, tetapi dalam rangka memenuhi syariat ajaran agama Islam. Kemudian sebelum kita lebih lanjut lagi membahas tentang pernikahan, kita akan bahas tentang beberapa munakahat, ya, beberapa munakahat atau langkah-langkah yang tercantum di dalam tujuan pembelajaran mengenai pernikahan tersebut. Yang pertama itu ada standar kompetensi, yang kedua itu adalah kompetensi dasar, dan yang ketiga ada indikator. Indikator itu atau tujuan pembelajaran, ya. Kalau kompetensi dasar itu basis, yang basic yang harus diketahui. Peta konsep, bahan ajar, evaluasi. Peta konsepnya mengenai materi pembelajaran, bahan ajar juga demikian, langkah-langkah definisi atau yang lain sebagainya. Kemudian evaluasi itu yaitu sejenis latihan yang akan kita laksanakan apabila kita telah menyelesaikan materi pembelajaran tentang pernikahan atau pernikahan ini. Kemudian standar kompetensi memahami hukum Islam tentang hukum keluarga. Nah, jadi yang namanya pernikahan itu tentulah dia itu membina keluarga, ya, memulai membina keluarga. Keluarga yang mana yang bagaimana yang harus dibina? Yaitu keluarga yang menuju kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, itulah kalau masa-masa remaja, ya, masa-masa perkembangan, ya. Kemudian ada juga kompetensi dasar, ya. Kompetensi dasar itu guru itu harus menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Jadi itu adalah tugas kami, harus menyampaikan kepada siswa, ya, kompetensi dasar. Yang kedua menjelaskan hikmah perkawinan atau pernikahan. Yang ketiga menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia. Jadi yang namanya pernikahan itu tidak harus sah saja menurut agama, tetapi harus juga diakui oleh negara. Itu makanya di negara kita Indonesia ini ada KUA, ya. Kantor urusan agama, urusan berkeluarga balik ke kantor urusan agama. Baik itu mau mendaftar pernikahan, mau mendaftar perceraian, jadi di KUA itu, ya. Yang selanjutnya indikatornya, ya. Guru harus menjelaskan hukum Islam tentang talak. Kemudian menjelaskan hukum Islam tentang rujuk. Kalau ada talak ada rujuk, ya. Ada ada satu, ya. Kemudian menjelaskan hikmah nikah, menjelaskan hikmah talak, menjelaskan hikmah rujuk, menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, menguraikan kompilasi hukum tentang perkawinan di Indonesia. Nah, jadi itu adalah indikator atau sasaran yang akan diajarkan yang akan sampaikan kepada kalian. Itu adalah tugas guru. Kemudian peta konsepnya atau rancangan-rancangan langkah-langkah dalam pembelajaran. Guru harus memberikan pengertian tentang hukum tentang pernikahan. Kemudian ada juga hukum nikah, tujuan nikah, rukun nikah, kewajiban suami istri, ya, hikmah nikah, talak, idah, rujuk, ilah, lian, zihar, hulu, dan fasakh. Dan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu, ya,
Kalau yang terakhir itu perkawinan menurut undang-undang itu perkawinan menurut pemerintah Indonesia. Kemudian dilanjutkan lagi tadarus. Ini adalah salah satu ayat Al-Qur'an ya, surah An-Nisa dari ayat 1 sampai 4 yang membahas tentang pernikahan. Selanjutnya ketentuan hukum Islam tentang pernikahan. Tentang pernikahan menurut ajaran agama Islam. Siapa yang tahu pernikahan menurut ajaran agama Islam? Ya, silakan. Menyatukan dua insan. Ya, menyatukan dua insan. Jadi ya, bersatunya dua insan yang berlawan jenis yang tanpa ada ikatan tali mahram atau ikatan tali persaudaraan. Itu yang boleh dinikahi. Ya. Dengan landasan mereka itu suka sama suka, tidak boleh ada paksaan. Ya. Nah, jadi anak-anak sekalian ya, yang dinamakan pernikahan ketentuan hukum nikah, maka berarti pernikahan atau perkawinan. Kalau nikah itu ya kata-kata yang halus, tetapi kalau perkawinan itu, kalau kita bahasa Indonesia itu kata-kata yang kasar. Kemudian dalam istilah syariah, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tujuan mereka menikah itu ialah yang pertama, mereka mengikuti jejak Rasulullah SAW, ya. Kemudian yang kedua, mungkin dia itu sudah tidak mau terjerat ke dalam lumbung kemaksiatan, ujung-ujungnya nanti akan melakukan perzinahan. Dia lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu prinsip orang yang menikah. Nikah itu ada berbagai macam hukumnya, ya. Ada juga kata-kata di bawahnya, saya sholat, tidur, berpuasa, makan dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatannya, sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku. Itu kata Rasulullah SAW, ya. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian anak-anak sekalian ya, hukum nikah. Yang pertama tadi ada beberapa hukum nikah. Yang pertama sunnah. Mengapa dikatakan sunnah? Bagi yang ingin menikah, mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan, walaupun tidak segera menikah. Dia sudah sunnah, ya, untuk melakukan pernikahan. Wajib bagi yang ingin menikah, mampu menikah dan ia khawatir perbuatan zina jika tidak segera menikah. Yang pada kalian tadi ya, itu diwajibkan karena dia takut dengan kedepannya nanti karena dia itu termasuk yang biologisnya sudah tinggi, dia takut akan terkasut oleh keadaan karena mepet sudah tidak tahan lagi, dia melampiaskan kepada orang lain atau kepada gadis lain atau kepada, maaf ngomong itu, wanita jalanan ya. Yang ketiga, makruh bagi yang ingin menikah tetapi belum mampu memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya. Nah, jadi dia itu dianggap makruh. Ya. Apabila dia ingin menikah tetapi dia itu belum ada penghasilan yang cukup untuk menafkahi istri dan anaknya nanti. Kemudian haram bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Nah, jadi apabila ada unsur balas dendam, ya, atau ada unsur ingin menyakiti wanita, maka dia itu dikatakan haram untuk menikahinya. Tidak boleh menikah dengan tujuan yang tidak baik. Untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Nah,
tercela. Makanya kapan sudah kita mendengar kata-kata di seorang yang ceramah di sebuah pernikahan itu akan terdengar terlantun ya, wajah bainakum mawaddatau warahmah. Tujuannya itu ya mengharapkan rumah tangganya itu diharungi dengan bahtera kasih sayang. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh ketenangan hidup ya, itu dalam ayat Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaih. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nah, jadi seorang perempuan, seorang istri diciptakan untuk seorang laki-laki atau suami itu adalah dua orang insan yang nantinya akan saling memahami, akan saling mengimbangi ya, akan saling mencukupi antara kekurangan dan kelebihan masing-masing, akan saling bantu. Mohon maaf ya, bukan Pak sombong atau apa ya. Apabila pekerjaan istri Pak lagi masak, Pak berpikir ya, apa yang bisa Pak lakukan supaya bisa membantu istri Pak. Anak sudah bangun, Pak mandikan anak, kemudian Pak mandi anak. Sudah itu rumah masih berserakan, Pak sapu. Pak tidak malu, kenapa? Karena tugas Pak itu adalah untuk mengimbangi pekerjaan istri. Begitu juga apabila Pak lagi sibuk otak-atik mungkin ya, si istri itu melihat Pak kesibukan Pak, tidak sempat lagi istirahat, sehingga dia menawari kopi dan dia membawa makanan kecil. Supaya apa? Supaya dia dengan tidak langsung dia itu juga memperhatikan. Dia takut kita itu, ya suaminya itu oke. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual atau birahi secara sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan ya kebutuhan seksual yang lajang ya. Kalau lajang itu mereka itu melakukan perzinahan kalau kebutuhan seksual. Tapi ini yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara pernikahan tadi. Sehingga hubungan suami istri itu menjadi sah. Dan mereka berharap dari hubungan suami istri itu akan mendapatkan keturunan. Juga berdoa mereka ya, semoga keturunannya itu menjadi anak soleha dan soleha. Yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Kemudian untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Nah, kalau yang ini rukun nikah bagi calon suami dan rukun nikah bagi calon istri ya. Yang dinamakan dengan rukun nikah bagi seorang calon suami ya, bagi seorang laki-laki yang akan menduduki pelaminan atau kata kasarnya itu kata tenannya sekarang ini menjadi raja sehari, dan bagi calon mempelai perempuan untuk menjadi ratu sehari. Syarat-syarat calon suami: seorang laki-laki dewasa ya, jadi dia itu harus dewasa dalam bersikap, dalam berpikir. Kemudian beragama Islam, sudah jelas kalau calon istrinya orang Islam, dia itu juga harus beragama Islam. Kemudian tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan. Ibaratnya ibunya itu memaksa dia menikah. Karena apa? Karena latar belakang si laki-laki itu mungkin dari keluarga kaya, tapi tabiatnya tidak bagus. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena ada unsur paksaan. Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh, ya. Jadi tidak dalam sedang perjalanan ke Mekah dan Ka'bah, ya, ke Mekah dan Madinah, melaksanakan ibadah haji atau umroh. Bukan mahram calon suami. Nah, jadi ya tidak. Di Indonesia itu kalau masih di bawah umur dilarang menikah, sehingga KUA itu tidak mau mengeluarkan surat nikah.
Kemudian bukan perempuan musyrik. Ya, kalau laki-lakinya tadi Islam, yaitu harus beragama Islam juga. Ya. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Nah, jadi dia itu tidak boleh dalam atau sedang terikat dengan hubungan dengan suaminya. Tetapi kalau sudah ada surat cerai, maka dia baru boleh melakukan pernikahan. Ya. Bukan mahram calon suaminya. Nah, jadi dia dengan calon suami tadi tidak ada hubungan darah. Kemudian tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Nah, jadi dari pengertian tadi ya, kemudian dilanjutkan dengan hukum dan rukun nikah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya Pak, itu ada tidak dipaksa atau terpaksa. Kalau dijodohkan? Nah, dijodohkan itu juga melihat ya. Dijodohkan itu melihat. Seperti ada kalau sekarang ini ta'aruf ya. Ta'aruf. Jadi kalau memang sudah dijodohkan itu berarti dia itu sudah dikenalkan terlebih dahulu. Mungkin diberikan beberapa waktu, sebulan atau dua bulan untuk saling memahami. Ya, tergantung dari kita juga. Kita itu ada keterpaksaan atau tidak dijodohkan itu. Kalau memang ada terpaksaan, ibaratnya orang tua kita memaksa kita untuk menikah karena dijodohkan tadi, kita tidak mau. Kenapa? Karena sesuai dengan rukun pernikahan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Sama pernikahan tadi ya. Sudah mulai? Belum. Rukun nikah yang ketiga yaitu ada wali nikah. Wali yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Pembagian wali itu terbagi menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab ya wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahinya. Kalau tidak ada bapaknya sudah meninggal, adiknya atau kakaknya yang laki-laki. Kalau tidak mempunyai kakak atau adik yang laki-laki, saudara sepupunya atau pamannya dari ayahnya, adik ayahnya atau kakak dari ayahnya. Tidak ada itu boleh neneknya. Dan yang silsilahnya itu dari pertalian darah ayahnya. Kemudian wali hakim yaitu kepala negara yang beragama Islam di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya yaitu Menteri Agama. Dan Menteri Agama memerintahkan kepada pembantunya kepada kepala kantor urusan agama di setiap KUA. Jadi itu tugas wali hakim. Atau orang yang dipercaya ya menjadi wali hakim, orang yang mengetahui tentang keagamaan. Menunjuk wali hakim itu harus ada surat amanahnya ya, atau surat mandatnya dari yang menyerahkan tadi, mungkin dari ibunya atau siapa ya. Kemudian syarat-syarat seorang wali nikah: beragama Islam, laki-laki, baligh dan berakal, merdeka dan bukan hamba sahaya, bersifat adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang selanjutnya, saksi. Ada dua saksi orang yang menikah ya. Syarat saksi: beragama Islam, laki-laki, baligh dan berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, adil, tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Kemudian ada akad nikah, yaitu ucapan ijab kabul. Ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita
sebagai penyerahan kepada laki-laki. Kabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerima. Kalau ibaratnya seorang walinya, hai fulan, saya nikahkan kamu dengan anak saya bernama Sakila Naura Azkia dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Langsung yang menjadi pengantin laki-lakinya tadi, saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Saksi tadi mengatakan sah karena tidak ada hambatan, dia hanya satu nafas saja. Tetapi apabila menghela nafas menjawabnya itu maka tidak belum disahkan. Jadi harus alat itu satu nafas. Sahnya itu harus ini harus ini saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, dibayar tunai panjang. Tunai itu harus panjang. Karena apa? Karena Pak pernah merasakan, Pak pernah menjadi seorang mempelai laki-laki dan pernah menjadi wali bagi Ayub Pak pada waktu itu menikah. Itu terjadi pada tahun 2011 Pak menjadi wali. Pak belum menikah. Pak menikah tahun 2015 ya. Kemudian yang selanjutnya muhrim. Pengertian muhrim secara bahasa berarti diharamkan. Dalam masalah fikih, muhrim bermakna wanita yang haram untuk dinikahi. Jadi kalau dia itu seorang muhrimnya itu, muhrim seorang laki-laki itu laki-laki itu adalah menjadi perempuan itu, berarti mereka itu masih ada pertalian darah Karena hubungan persusuan. Kalau Nabi Muhammad SAW itu ada yang menyusuinya itu kemudian yang menyusuinya itu ada anak perempuan. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak boleh meninggalnya. Ibu yang menyusui saudara perempuan sesusuan karena perkawinan. Ibu dari istri kalau kemarin termasuk yang muhrim sebenarnya, seorang menantu dengan seorang mertua itu sebenarnya muhrim gitu. Tetapi mereka tidak mengerti tentang tangkap. Ada yang viralnya kemarin kan? Anak ibu tiri baik sudah dicerai atau belum, menantu baik yang sudah dicerai atau belum. Nah, jadi itu juga termasuk wanita yang haram dinikahi karena adanya perkalian istri. Karena keturunan, ibu kandung dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan sekandung sebapak atau seibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Nah, jadi baik anak perempuan dari saudara laki-laki kita atau anak perempuan dari saudara laki-laki kita itu tidak boleh dinikahi atau termasuk juga muhrim. Kemudian diharapkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan seperempuan, ibu-ibu istri itu mertua, anak-anak istrimu yang dalam memelihara dari istri yang telah kamu nikahi, kamu campuri, tetapi jika kamu belum campuri dengan istri lain dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa mengawininya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 23. Kewajiban suami dan istri memberi nafkah, memimpin serta membimbing istri dan anak-anaknya, bergaul dengan istri dan anak-anak yang baik, menjaga istri dan anak dari bencana, membantu istri dalam tugas sehari-hari. Itu tugas suami. Tugas istri, tugas dan kewajiban istri, taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam, memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami, membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kesejahteraan keluarga, menerima dan menghormati pemberian suami, hormat dan sopan pada suami dan keluarga, memelihara, mengasuh dan mendidik.
yang E itu kan, itu juga termasuk wanita yang baik. Kenapa? Karena dia juga hormat dan sopan pada suami dan keluarganya. Ya, jadi tidak membedakan antara keluarga dia dan keluarga suaminya. Perceraian berarti pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Ya. Jadi yang namanya bercerai itu kita itu sudah mengharapkan untuk berpisah, tetapi harus ada surat cerainya. Ya. Kalau cerai itu harus nikah lagi, walaupun dengan orang yang sama, istrinya yang sama. Tidak boleh mereka langsung rujuk. Apabila mereka rujuk, mereka akan melakukan zina. Kenapa? Karena tidak terjadi zina pernikahan kalau mereka sudah bercerai. Ya. Di situ fasad atau kerusakan, ya, hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan. Yang pertama itu fasad atau kerusakan, adanya kerusakan di dalam keluarga, mungkin tidak saling mempercayai lagi, ya. Kemudian lian, menuduh istri atau suaminya selingkuh. Hulu, talak bersama, jadi sudah memutuskan berpisah secara bersama-sama. Kemudian hilang, apa itu? Sumpah suami untuk istri tidak menggauli suami. Sumpah suami untuk istri, ya, tidak menggauli istri. Itu yang dinamakan hilang. Menyamakan dengan punggung ibunya. Jadi punggung istrinya itu dia samakan dengan punggung ibunya. Kemudian talak, lepas. Itu adalah hal-hal yang menyebabkan perceraian. Tadi ya, kalau talak tadi untuk melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan secara sukarela oleh pihak suami, ya, itu yang dapat perceraian. Idah, yaitu masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk bisa menikah lagi. Ya, masa idah itu masa ibaratnya sanggah, ya, untuk dia bisa memulai kembali. Ibaratnya kalau dia itu ditinggal suaminya meninggal minimal 3 bulan, yaitu dia masuk masa idah. Kemudian lama masa idah karena suami wafat 4 bulan 10 hari bagi istri yang tidak hamil, baik sudah bercampur atau belum, sampai melahirkan jika istri sedang hamil. Talak fasih dan belum, tidak ada idah bagi istri yang belum bercampur. Apabila sudah bercampur ada 3 kali idah, ya, 3 kali suci bagi yang masih bermenstruasi. Jadi 3 kali suci itu berarti 3 bulan, ya, atau 2 bulan, sekitar 2 bulan setengah, karena istri masuki masa-masa suci itu kan majus minggu terus, ya. Kalau kalian pelajari tentang biologi maupun yang sedang Pak amati sekarang kan, Pak mengamati istri Pak itu kapan dia sudah ibaratnya memasuki masa-masa menstruasi itu tidak tepat dengan bulan belakang, majus minggu seperti itu. Jadi ibaratnya bisa dikatakan 2 bulan 15 hari, tidak nyampe 3 bulan, karena di sini tidak 3 kali suci bagi yang masih menstruasi, 3 bulan bagi yang sudah berhenti menstruasi. Kemudian yang selanjutnya itu sampai melahirkan bagi istri yang sedang hamil. Kemudian rujuk berarti kembali suami pada ikatan pernikahan dengan istrinya yang dicerai dalam masa idah. Rukun rujuk, istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada dalam masa idah. Keinginan untuk rujuk atas kehendak sendiri, ada 2 orang laki-laki yang ada sebagai saksi, ada sigat atau ucapan rujuk. Nah, jadi ya seperti itu, ya. Kalau dengan talak, talak 1, apabila kita ingin kembali lagi, itu harus ada kata-kata dari seorang laki-laki. Kemudian di situ harus ada saksi yang menyaksikan kalau kita itu minta rujuk. Ada yang menanyakan rujuk tentang masa idah? Ya. Kalau talak, yang namanya talak itu talak 1, talak 2, talak 3 itu sebenarnya ini, ya. Kalau talak 3 itu sudah menunjukkan perceraian. Tidak boleh serumah lagi. Kenapa? Karena
berpisah. Ibaratnya, mohon maaf secara tidak sadar kita berkata pada suami kita, silakan kamu kembali kepada orang tua. Itu sudah mentalak walaupun tidak kita sengaja. Jadi jangan sampai kita itu apabila telah beristri atau bersuami kita mudah berucap. Kita anggap main-main, padahal namanya agama itu, talak itu tidak bisa dimain-main. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin dari pembelajaran pada siang hari ini mengenai tentang pernikahan menurut ajaran agama Islam, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil atau kita simpulkan. Yang pertama itu pernikahan merupakan cara yang benar, baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Kemudian melalui pernikahan suami istri dapat mempunyai rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Yang selanjutnya menjalin hubungan silaturahim antara keluarga suami dan keluarga istri. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa Pak sampaikan pada siang hari ini. Ya. Semoga apa yang Pak sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian, baik di kehidupan sekarang ataupun di kehidupan yang akan datang. Maksudnya di kehidupan yang akan datang itu apabila kalian nanti menempuh pernikahan atau menjalani pernikahan, kalian tidak melupakan pelajaran ini. Berarti Pak sudah mengajarkan kepada kalian. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa Pak sampaikan. Apabila ada kesalahan Pak mohon maaf. Pak Ayri, ilahi fisabilil haq wa fistabil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.